Oh, wow. Dewi, ada lagi. Oh iya. Dewi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأقم الصلاة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pesan peningkatan keimanan dan ketakwaan senantiasa disampaikan para khatib sebagai bagian dari khutbah dan salah satu ayat yang populer dikemukakan untuk mengingatkan kita semua adalah yang tadi disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa atau takwa tuqat. Dan diingatkan jangan sampai kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman Islam. Contohnya adalah jangan sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat, karena ketika maksiat iman seseorang melepas, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita supaya kita bertakwa pada Allah di mana saja kita berada, dalam posisi apa saja, dalam kondisi apapun, dalam posisi status sosial ekonomi bagaimanapun. Ittaqillaha haitsuma kuntum. Kemudian salah satu perwujudan atau bukti ketakwaan Rasul mencontohkan wa'aqimis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah tolak perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka pahala perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan yang sudah dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jangan lupa orang takwa itu tidak hanya dikagumi Allah, tidak hanya rajin ibadah mahdoh, tidak hanya rajin ibadah dalam konteks hablum minallah, tapi juga khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hablum minan nas, bergaulah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti, dengan etika, dengan akhlak, dengan moral hasanin yang baik. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia, karena perbuatan baik itu bagian dari takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir dalam kalender Islam, kalender Hijriah. Kita sudah meninggalkan kemarin hari terakhir Rabiul Awal. Rabiul Awal artinya musim semi pertama, dan Rabiul Akhir musim semi kedua. Menurut catatan sejarah, nama-nama Rabiul Awal akhir ini terkait kondisi alam di Arab saat itu, yaitu ketika rumput-rumput menghijau, pohon-pohon dedaunannya tumbuh, maka disebut semi, musim semi kedua. Selama bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan Maulid Nabi, bulan Maulud, berbagai acara digelar oleh umat Islam untuk memperingati kelahiran, dan yang ini juga sekaligus hari wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal, meskipun tidak tanggal yang 12, tapi selama bulan Rabiul Awal banyak digelar mundan. Umat Islam mengekspresikan terutama secara visual dan verbal kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan mundan itu bukan ibadah, tapi mahabbah. Karena kalau disebut ibadah, takutnya, khawatirnya jatuh ke bid'ah. Tapi lebih cocoknya disebut mahabbah, menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika musim Mauludan berakhir, kita memasuki bulan Rabiul Akhir, 11 bulan ke depan hingga bertemu Rabiul Awal lagi, maka kita dituntut untuk membuktikan dengan perilaku wa amalun bil arkan, bagaimana kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan yang namanya pengikut Muhammad, pecinta Rasulullah adalah
asyiddahu 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Mereka itu tegas bahkan keras terhadap kekufuran, tegas bahkan keras terhadap kemaksiatan. Ruhamaa'u bainahum, tapi mereka lemah lembut terhadap sesama, bukan sebaliknya. Jadi keras terhadap orang kafir, kekufuran, kafir harbi, tetapi dengan sesama muslim lemah lembut. Aslihu baina akhwaikum, di dalam ayat lain dijelaskan bagaimana kita sesama muslim itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan demikian 11 bulan ke depan ini munduran tetap berlangsung dalam hati kita berupa perilaku. Dan Allah sudah menegaskan, dan ayat ini sudah Al-Ahzab ini bisa dibilang selalu disampaikan oleh para penceramah munduran. Surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata, the fact is Muhammad role model for you. Muhammad itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharap ridho Allah, bagi mereka yang beriman dan hanya berharap pada Allah. Karena kalau berharap terhadap sesama manusia mah dijamin kecewa. Manusia mah zalim. Satu kesalahan bisa menghapus 1000 kebaikan. Kalau kepada Allah mah 1000 kesalahan bisa dihapus dengan 1 kebaikan. Sangat adil, karena berbuat kebaikan itu susah, berbeda dengan membuat keburukan. Kelihatannya sangat mudah. Jadi Rasulullah itu teladan bagi orang yang hanya berharap ridho Allah, yakin akan adanya Allah, yakin pembalasan Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin Allah mah kun fayakun, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah mah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mah perkara apa saja tinggal mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi tidak ada yang mustahil. Kemudian bagi siapa lagi Rasulullah itu teladan? Wal yaumal akhir, yarjul yaumal akhir, kalau kita rinci ayatnya. Liman kana yarjullaha wa yarjul yaumal akhirah, kalau kita rinci, bukan dua ayat. Bagi mereka yang mengharap Allah, juga bagi mereka yang yakin akan adanya hari akhirat. Berbagai macam banyak hadis yang diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, disandingkan. Jadi rukun Islam pertama sama rukun Islam yang terakhir. Rukun iman pertama, rukun iman yang terakhir, disandingkan, membungkus rukun iman yang lainnya. Karena yaumil akhir ini, hari akhirat, kunci juga dalam berbuat baik. Kalau kita tidak yakin akan adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan, adanya hari ada pahala dosa, adanya surga neraka, mungkin kita akan dengan mudah meninggalkan sholat. Maka orang yang mudah meninggalkan sholat, dia kurang imannya lemah, kurang yakin adanya Allah dan hari akhir, kurang yakin adanya hari pembalasan, kurang yakin adanya hari setelah kematian. Meskipun bukti-bukti sangat banyak bahwa setelah hidup di dunia ini kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah, dalam kata Al-Quran istilahnya, binabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini untuk diuji, dicoba siapa yang terbaik amalnya. Dan amal baik itu disebut ibadah. Dan yang namanya ibadah ada hablum Allah, ada hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, juga ada hablum minal alam, hubungan dengan lingkungan sekitar, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan. Maka tambang, ekspor pasir dan sebagainya itu bertentangan dengan hukum Islam, karena merusak lingkungan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Selain yang menjadikan Rasul sebagai teladan itu, ciri berikutnya selain dia yarjullaha, yarjul yaumal akhirah, juga ditambahkan oleh Allah dalam ayat ini, wa zakarallaha katsira. Mereka itu banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Dan terakhir ayat ini
penegasan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah terjadi ketika umat Islam saat itu dalam kondisi cemas, dalam kondisi galau. Kenapa? Karena saat itu umat Islam di Madinah, negara Islam pertama di dunia, konstitusi atau undang-undang dasar juga pertama di dunia, di situ ada Piagam Madinah. Saat itu umat Islam di Madinah sedang dalam ancaman serangan besar-besaran kaum kafir dan Yahudi yang berkonspirasi. Maka disebut Al-Ahzab, bersekutu. Jadi ribuan tentara kafir dan Yahudi bersatu akan mengepung Madinah. Terjadi pemutusan akses masuk ke Madinah, sehingga terjadi zaman sulit, ekonomi sulit, dan saat itu umat Islam dalam kondisi resah, cemas, takut. Bahkan sebagian ada yang malas mempersiapkan peperangan menghadapi musuh yang akan menyerang itu. Dan pada saat itulah terlihat orang-orang munafik ketika Rasulullah dan para sahabat membangun parit pandak, dan Al-Ahzab disebut juga bukan pandak, itu membangun parit di sekeliling Madinah supaya masuk ke musuh tidak bisa masuk. Saat itulah orang-orang munafik terlihat mereka beralasan lagi kerja, nggak bisa bantu gali parit dan sebagainya. Intinya takut, cemas, dan banyak alasan untuk tidak ikut berjuang di jalan Allah. Maka turunlah ayat ini, kata Ibnu Katsir, dan secara lain, ayat ini khusus bagi orang-orang munafik, tapi berlaku bagi kita semua. Yaitu penegasan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik. Ibaratnya Allah mengatakan jangan takut, jangan cemas, tetap semangat. Lihat Rasulullah, karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat Rasul dong, contoh Rasul, tetap semangat, tetap ceria. Kenapa? Karena Rasulullah dan para pengikutnya ya'budullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsiran. Mereka hanya berharap, selalu yakin akan pertolongan Allah. Mereka juga yakin kalau kalah di dunia, di akhirat pasti menang. Dan mereka juga banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kegiatan maulid selama sebulan penuh di berbagai wilayah, berbagai tempat, ikut atau tidak, hati kita tetap cinta Rasul dengan cara menjadikannya sebagai teladan untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang, aman di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita pun wajib senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada istilahnya sholawatan, itu adalah syair, lagu berisi sholawat. Jadi berbeda, membedakan antara sholawat dengan lagu sholawat. Kalau orang nyanyi itu ya di musik, mungkin juga sambil nari dikit. Yang hakikatnya sholawat adalah doa dalam hati kita ketika mendengar Nabi Muhammad disebut, nama Muhammad disebut, maka hati kita mengatakan minimal ucapannya adalah sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan sholawat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman Islam hingga meninggal dunia yang entah akan terjadinya atau enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم